Tau gak sih, masa itu si Ellen dia kerja di rumah doang tapi duitnya banyak bener? Hah? Masa sih? Kok bisa kayak gitu? Makanya mana ada sih orang zaman sekarang yang duitnya banyak, merah tuyul kali tuh. Iya ya, kali ya, bener tuh kayak gitu. Aduh. Hai, buat yang ngeklik video ini, aku yakin kalian pasti udah gak asing lagi sama yang namanya gosip, alias ngegibahin orang. Ya, walaupun tahu sih gosip itu gak baik, tapi gak tahu kenapa kok gosip ini bagaikan rumor yang bakal digosok makin sip gitu topiknya. Terus kita bahas lebih lanjut. Sebelumnya, nama aku Tiara, sang tukang gosip. Bercanda, maksudnya aku host yang akan menemani kalian hari ini. Jadi hari ini kita bakal ngegosipin si tukang gosip. Hah, gimana tuh? So, seperti yang pada umumnya seorang tukang gosip dia suka gosipin orang. Nah, sekarang gantian giliran kita yang gosipin mereka supaya mereka sadar kita juga bisa menggosip. Tapi gosipin apa nih emangnya? Kita bakal kulik penyebab dari kenapa sih orang bisa suka banget ngegosip. Syukur info yang mereka bawa benar adanya. Lah, kalau salah kan jadi suzon ya. Penasaran? Gak usah intro lama-lama deh. Mari bergosip pria. Yang pertama, bikin tambah deket. Maksudnya gimana sih? Biasanya sih gosip itu dilakuin sama orang yang udah dikenal buat menjaga kerahasiaan tersebut. Berabe soalnya kalau baru kenal udah ngegosip. Tapi gak jarang juga sih dalam satu circle itu bersatu karena tertarik dengan topik hangat yang diomongin. Seorang psikolog pernah ngejelasin pas lagi ngomongin skandal artis. Awalnya nih cuman beberapa orang doang yang emang udah saling kenal asik ngomongin artis tersebut. Tapi pas ada orang lain yang ikut nimpalin, kedua belah pihak tersebut otomatis bersatu dan jadi akrab deh. Siapa yang kayak gini juga? Menurut aku sih ya, gosip bukan sekedar ngocehin kehidupan orang lain, tapi gosip jadi alat yang penting untuk mengikat sebuah kelompok sosial. Pas lagi berbagi gosip dengan seseorang, kamu menunjukkan kepercayaan yang dalam, nandain kalau kamu yakin informasi tersebut akan terjaga dengan baik. Ini bakal meningkati rasa percaya satu sama lain. Yang kedua, ngomongin hal negatif terasa lebih enak. Pastinya kalau gosip itu ngomongin hal negatif orang lain gak sih? Topik yang diomongin tuh gak jauh-jauh dari hal yang emang menyalahi norma dan budaya Indonesia yang berlaku saat ini. Sebenarnya tuh hal ini termasuk penilaian orang lain mengenai benar atau salahnya tindakan seseorang. Ada studi juga yang ngejelasin kalau otak kita lebih fokus pada mereka yang ngelakuin hal-hal yang bikin susah atau gak benar di depan publik. Pas ada orang lain ngelakuin suatu hal yang gak normal, walaupun sih sebenarnya belum tentu salah ya, tapi seringnya sih otomatis jadi bahan pergunjingan suatu kelompok. Yang ketiga, kasih informasi penting atau jadi hiburan. Ini sih sebenarnya jadi pedoman sehari-hari kita gak sih? Aku yakin ya, kita semua pasti tahu dong dari zaman kita masih SD, SMP, SMA udah dikasih tahu kalau manusia itu makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial pastinya punya rasa keinginan tahu yang besar mengenai hal-hal yang terjadi di lingkungan sosial. Nah, dalam hal ini gosip bikin seorang mengetahui berbagai informasi tanpa harus capek-capek ngeliat secara langsung. Secara dasar gosip ngebantu orang siap buat masuk dalam suatu lingkungan sosial. Misalnya nih, pas mau ketemu dosen for the first time, kita bisa mempersiapkan diri dengan gosip yang beredar. Dengan itu, kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi yang belum pernah dirasakan. Yang terakhir, bikin diri ngerasa lebih oke. Yang bisa dikatakan sebagai poin positif di balik negatifnya gosip. Dengan banyaknya gosip buruk bisa bikin kita ngerasa lebih baik daripada orang yang digosipin. Emang kelihatannya sih kejam banget ya, tapi emang kenyataannya kayak begitu. Ini merupakan salah satu cara buat branding harga diri. Ada sebuah penelitian juga yang mengatakan terdapat 6 motif buat bergosip, yaitu mengumpulkan dan memvalidasi informasi, membangun hubungan, melindungi diri sendiri, kesenangan sosial, dan pengaruh negatif. Ditemukan juga kalau ngomongin topik negatif saat bergosip dapat meredam
So, kesimpulan dari video ini adalah kita lebih baik jadi pendengar gosip, jangan jadi yang biang gosipnya. Kalau kamu udah jadi penggosip, kamu bisa mengubah sikap kamu dengan jangan terlalu lama mikirin dan ngurusin hidup orang lain. Ya, karena gak baik juga lo punya hati yang selalu berprasangka buruk ke orang lain. Buat ngadepin si tukang gosip, sebenarnya secara paling aku ya jauhin. Tapi kalau nggak bisa ya kamu cukup iyain aja sih, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kebanyakan gosip juga bakal ngeganggu aktivitas harian kamu loh. Gak mau kan impian dan cita-cita kamu tersendat karena kebanyakan gosip? Untuk itu, sebari info ini ke teman-teman atau orang yang kalian kenal. Mungkin bisa sebarin ke circle gosip kamu. Don't worry, be happy. Masih banyak cara buat kalian senang tanpa gosip. Makanya kepoin channel YouTube kita ya. Di like, comment, dan subscribe juga ya. Bye-bye.